Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada mahasiswa-mahasiswi di Universitas Bina Sarana Informatika. Saya Kenny Novalia, dosen pengampu pada mata kuliah metode kuantitatif. Oke, di video kali ini saya akan membahas dan juga mengarahkan kalian untuk bisa menggunakan POM-QM for Windows untuk beberapa analisis ya. Kita akan mulai di pertemuan keempat, yaitu membahas tentang break-even point terlebih dahulu. Nah, sebelum kita bahas analisis-analisis yang ini, saya harap kalian semua sudah mendownload aplikasi POM-QM for Windows dan juga sudah menginstal ya, karena semua analisis yang akan kita bahas itu akan menggunakan POM-QM for Windows. Oke, pembahasan pertama adalah analisis break-even point atau BEP. Mungkin kalian sudah sering dengar titik BEP. Break-even point ini sendiri adalah suatu analisis yang menghubungkan titik impas atau timbal balik antara pendapatan, biaya variabel, dan juga biaya tetap. Nah, bagaimana sih mengetahui break-even point itu? Kita bisa menggunakan POM-QM for Windows. Caranya adalah, saya akan mencontohkan pada sebuah contoh kasus ya, jadi nanti kita langsung mensimulasikan dengan menggunakan POM-QM for Windows. Oke, contoh kasusnya di sini adalah sebuah perusahaan roti akan membuat roti sebanyak 200 buah dengan total biaya sebesar Rp350.000 dengan fixed cost-nya sebesar Rp150.000 dan harga untuk sebuah rotinya adalah Rp2.500. Berapa banyak roti yang harus terjual agar mencapai break-even point? Hitunglah harga dan unitnya. Jadi kita akan mencari tahu berapa harga dan juga unitnya. Nah, di sini karena di sini belum ada variable cost-nya atau VC-nya, jadi kita menghitung dulu ya secara manual gitu. Nah, kemudian setelah dihitung manual, barulah didapatkan hasilnya adalah VC-nya 1.000. Oke, setelah kita sudah punya data ini, kita akan coba menggunakan POM-QM for Windows. Oke, kalau kalian sudah mendownload dan juga menginstal, kalau kalian buka file POM-QM for Windows atau aplikasi POM-QM for Windows, ini akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, untuk menghitung BEP-nya itu, kita setiap itu dari lembar kosong seperti ini, kita klik modul ya. Kita klik break even atau cost volume analysis. Kita klik itu. Nah, kemudian udah berubah nih break even atau cost volume analysis. Kemudian kita klik file, new, kita klik break even analysis cost versus revenue. Ya, oke, di sini kita bisa contohkan aja, misalkan toko baju gitu ya. Kita contohkan toko baju, kemudian kita klik OK. Lalu di sini kita masukin nih data yang sudah kita punya tadi, ya kan? Fixed cost-nya adalah 150.000. Jadi kita isi di sini 150.000. Kemudian variable cost-nya atau VC berarti ya, itu adalah 1.000. Lalu revenue per unitnya adalah 2.500 ya. Harga untuk sebuah roti itu adalah revenue per unit maksudnya. Harganya ada 2.500. Oke, kalau sudah seperti ini ya, kita klik solve. Nah, kemudian keluar nih datanya. Ini hasilnya sudah keluar. Jadi kalau tadi kan kita diminta untuk mencari harga dan unitnya. Nah, titik BEP-nya itu akan mencapai BEP maksudnya ketika kita bisa menjual sebanyak 100 unit dengan total biayanya sebesar 250.000 gitu. Jadi kalau kita mau tahu kapan ya balik modalnya, nah kalau kita udah jual 100 unit gitu dari data yang tadi ya maksudnya. Hasilnya seperti itu. Jadi jawabannya adalah berapa banyak harga dan unitnya, harganya itu 250.000 atau total biayanya 250.000. Kemudian jumlahnya adalah 100 unit gitu. Nah, ini adalah bentuk tabel ya. Kalau kita mau lihat grafiknya juga, kita bisa klik ini graph of break-even analysis. Kita klik, nah di sini hasil grafik atau kurvanya lah ya. Dengan volume 100, cost-nya itu adalah 250.000, di sini akan mencapai titik
BEP ya. Atau sumbunya kan ada di sini, berarti ini namanya sudah balik modal ada di 100 unit dan juga biayanya 250.000 gitu. Nah ini nanti kalau misalkan kalian sudah mengerjakan ini ya, bisa di-capture aja atau di-save ya datanya ya. Kita X aja. Nah seperti itu ya cara menghitungnya. Jadi tadi pertama kalau udah di masuk atau buka aplikasi PomCam for Windows, kalian klik modul, klik break even. Kalau sudah kayak gitu baru nanti gambar yang ini nih yang putih-putih ini new, baru klik ini, nanti keluar tabel seperti ini. Tinggal diisi aja gitu ya. Itu untuk mengetahui break even point. Nah, nanti ada file yang akan saya share ya, file PDF. Itu adalah soal-soal latihan. Pokoknya yang ada keterangan soal latihan di file PDF itu harus dikerjakan ya sebagai project kedua. Oke, selanjutnya adalah kita membahas langsung tentang forecasting. Forecasting itu apa sih? Forecasting itu adalah metode peramalan ya. Dalam metode peramalan di sini kita ada 2 metode sebenarnya, yaitu kualitatif dan juga kuantitatif. Karena mata kuliah ini adalah metode kuantitatif, jadi kita akan membahas tentang metode kuantitatifnya ya. Nah, di situ ada 2 jenis, ada kausal dan juga time series. Yang akan kita bahas adalah time series, yaitu peramalan yang dilakukan dengan data yang sudah kita punya sebelumnya. Jadi datanya udah ada, nah kita untuk mengetahui berikutnya tuh seperti apa berdasarkan data tersebut gitu ya. Jadi bukan meramal atau mengira-ngira, mengada-ngada gitu, tapi karena berdasarkan data yang sudah ada sebelumnya. Meskipun belum tentu terjadi ya, namanya peramalan belum tentu bisa terjadi, bisa enggak gitu. Kemudian dalam time series ini ada beberapa pendekatan ya, ada naive approach, ada moving average, ada exponential smoothing, ada trend projection gitu. Nah, akan kita bahas berdasarkan contoh kasus supaya lebih aplikatif. Pertama kita akan bahas tentang naive approach. Naive approach di sini adalah kita mau mengetahui nih, kalau di sini contoh kasusnya adalah misalkan kita memiliki data seperti ini ya tabelnya. Ada di sini ada 6 data. Ada 3 Januari, 10 Januari, 17 Januari, 24 Januari, 31 Januari, dan 7 Februari. Jadi naive approach ini biasanya periode waktunya itu sama. Jadi kalau di sini kan 3 Januari ke 10 Januari kan jangkanya 7 hari ya. Ke 17 Januari juga 7 hari, ke sini juga 7 hari. Jadi semuanya sama, periode waktunya sama. Gitu. Nah, untuk mengetahui 7 hari kemudian setelah tanggal 7 Februari yaitu 14 Februari berapa sih jumlah penjualannya? Nah, kita akan menghitung menggunakan naive approach. Balik lagi ke sini. Kalau ini nanti kalian save ya, misalkan kalau ini tinggal di save as saja, mau file Excel aja atau save as berdasarkan aplikasi kalau ini. Jadi saya bukanya pakai aplikasi ini juga gitu. Tapi kalau save as Excel file juga nggak apa-apa ya. Kalau saya ini saya close aja. Oke. Nah, kalau udah di close atau kalian save biasanya balik lagi seperti ini bentuknya ya. Kemudian sama, kalau udah kayak gini kita pilih dulu modulnya mau apa. Kalau tadi break even point, kita sekarang mau forecasting kan, peramalan kita klik forecasting, kemudian kita klik bagian yang lembar putih ini, kita klik time series analysis. Oke, kalau sudah seperti ini kita coba aja, contohnya aja ya, misalkan ini kan contoh kasus 2 berarti ya. Contoh kasus 2. Nah, number of past periods-nya ini adalah jumlahnya berapa nih, jumlah data yang kita punya gitu. Di sini kan ada 6, berarti di sini ada 6. Ya. Kita klik oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal masukin aja datanya 100, 120 gitu. Kalau kalian nanti bisa lebih rapih ya ini tinggal diganti aja ya tanggalnya. Misalkan 3 Januari, 10 Januari gitu biar lebih rapi hasilnya. Kalau saya kan supaya mempersingkat waktu ya. Kalau ini 100, 120 kita isi 100, 120, kemudian 110, 105, kemudian 110, 120. Oke. Nah, untuk tahu bulan berikutnya atau tanggal berikutnya berapa, di sini metodenya kita ganti. Kalau sini kan kita mau mengetahui naive method, jadi kita klik naive methodnya ya. Baru kemudian kita klik solve. Nah, di sini udah ada hasilnya nih. Jadi next period-nya
bulan berikutnya adalah 120. Atau sorry, bukan bulan berikutnya, tanggal 14 Februari ya, berarti 7 hari setelah 7 Februari, itu diperkirakan jumlah penjualan unitnya per unitnya adalah 120 unit. Gitu. Jadi jawabannya adalah 120. Nah, ini kan data tabel ya. Kalau kalian mau ngeliat graf juga bisa tinggal klik grafnya kayak tadi. Nah, di sini kelihatan nih sangat fluktuatif kan memang gitu. Jadi diperkirakan di tanggal 14 Februari itu jumlahnya titiknya ada di sini berdasarkan data-data sebelumnya gitu. Jadi meramalkan berdasarkan data-data sebelumnya gitu. Oke, kita X saja. Kalau nanti kalian capture ya. Kemudian kalau ini kalian save, saya close ya. Jangan lupa di-save. Lalu kemudian itu adalah NIF approach, caranya seperti itu. Jadi jawabannya di 14 Februari jawabannya tadi adalah 120 ya. Lalu contoh kasus moving average. Jadi rata-rata gitu ya. Di sini contohnya adalah jika Anda sebagai manajer dalam sebuah perusahaan diminta oleh pemilik perusahaan untuk meramalkan penjualan setiap bulan pada tahun 2019 dengan penentuan rata-rata bergeraknya 2 bulan. Ingat ya, berarti rata-rata bergeraknya, moving average-nya itu 2 bulan. Data penjualan sebagai berikut. Januari 100, Februari 90, Maret 105, April 95, Mei-nya berapa? Kita hitung. Jadi balik lagi ke sini, kita klik modulnya masih tetap forecasting kan? Kita klik new, masih di time series ya. Kemudian di sini kita ganti lagi misalkan contoh kasus 3 gitu. Nah, pas periodnya ada berapa? Di sini ada 4 datanya. Oke. Nah, kalau udah begini, kita isi aja 100, 90, 105. 95 ya. Nah, kita ganti dulu di sini moving average ya. Kali kan knife method, kita ganti moving average. Tadi rata-ratanya berapa? Dia bilang rata-rata bergeraknya 2 bulan. Jadi kita ganti di sini 2. 2 ya. Kalau udah seperti ini baru kita solve. Nah, keluarlah hasilnya. Next periodnya berarti 100. Jadi di bulan Mei data penjualannya atau angka penjualannya itu adalah 100 gitu. Nah, itu untuk mengetahui moving average gitu ya. Nah, itu kan moving average. Jadi sebenarnya ada moving weight average, ada moving average. Nah, moving weight average ini jadi dari data tersebut, dari data ini itu dibebankan atau ada bobotnya nih, ada bobotnya masing-masing. Ya. Kita akan coba untuk ke moving average karena di moving weight average karena di contoh soal atau di soal yang akan kalian kerjakan ada pertanyaan seperti itu supaya kalian juga bisa paham. Kita balik lagi aja, kita balik lagi supaya nggak perlu balik lagi bisa sih sebenarnya. Ini kita klik langsung di sini aja ya, weight moving average. Langsung keluarkan di sini. Nah, di sini kita klik contoh misalkan ini contoh ya, karena di soal biasanya ada bobotnya berapa dikasih tahu, karena di sini nggak ada bobotnya, kita sertakan aja bobotnya misalkan ini 40%, 30%, 20%, 10%. Di sini 40% itu kan berarti 0,4, 0,3, 0,2. Sebentar, sorry, ini harusnya kita ganti dulu. Jadi 4 ya, karena kan tadi rata-ratanya ada 4, bobotnya ada 4, kita ganti. Oke, sudah seperti ini udah weight moving average, kita solve. Nah, hasilnya adalah di bulan Mei kalau kita pakai metode weight moving average, hasilnya adalah 97,5. Beda ya, kalau tadi kan 100 ya. Nah, ini 97,5. Jadi datanya berbeda karena ada bobotnya, ada presentasenya gitu. Nah, nggak semua sebenarnya di sebuah data itu ada presentasenya, tapi kalau ada presentasenya kita bisa ngitung berdasarkan beban presentase atau bobot presentase gitu. Nah, itu untuk menghitung atau mengetahui moving average. Kemudian kita lanjut lagi, karena ini masih sama-sama menggunakan POM-QM ya. Kita lanjut membahas tentang contoh kasus least square. Nah, ini untuk mengetahui linearitas ya. Jadi sebenarnya kalau ini bisa pakai SPSS, bisa juga pakai POM-QM, tapi kalau ini kita akan mencontohkannya pakai POM-QM.
Jadi dari sini kita close lagi. Kalau saya, jangan lupa kalian save atau di capture baik tabel maupun grafik. Kalau sudah, kita klik modul, ya masih di forecasting, tapi di new-nya kita klik least square. Oke. Nah di sini kita ganti misalkan contoh kasus tadi udah berapa ya, 4 ya. Nah number of observation-nya di sini kan ada berapa datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 data ya. Benar kan 7 data? Oke. 7 data berarti di sini kita ganti 7 data. Number of independent variables-nya adalah 1 karena ini linear sederhana. Kenapa linear sederhana? Karena di sini datanya cuma 1 kan. Ibaratnya ini tuh X1 gitu. Kalian kan kemarin sudah tahu ya cara menyebar kuesioner kan kemarin kalau kalian punya berapa variabel gitu ya. Nah, ini variabel independennya cuma 1 nih. Jadi di sini isinya 1 di sini. Kemudian kalau sudah kita klik OK. Nah, di sini kita isi aja 74, 79 gitu ya. 74, 79, 80, 90. Terus 5, 142, 122. Oke. Nah, X1-nya nih kita isi. Misalkan di sini karena datanya kita isi data daripada data paling lama ya. Jadi tinggal isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Datanya seperti itu. Kemudian kita klik solve. Nah, pada klik solve ini yang kita lihat adalah data ini nih, di dependent variable. Jadi bukan yang kalau di kita tadi ngeliatnya paling bawah. Nah, kita ngeliatnya di sini nih. Dependent variable Y sama dengan 56,714 plus 10,536 dikali X1. Nah, data ini yang akan kita hitung. Jadi kalau misalkan untuk menghitung least square ini nggak langsung muncul nih datanya, jadi kita harus menghitung manual juga. Coba kita lihat contoh persamaan regresinya ya. Nah, bentar. Ini kita coba ke least square. Nah, kita lihat nih persamaan regresinya. 56,714 plus 10,536. Jadi untuk mengetahui, kalau tadi kan ada di 2018. Nah, kita mau tahu kan 2019, 2020 itu berapa angkanya. Kita jumlahkan dulu. Jadi dari angka yang tadi udah didapetin tuh, dari itu 56,714 ditambah 10,536 dikali berapa? Di 2019 berarti 8, 2020 berarti 9. Sama kayak tadi. Jadi kan terus naik-naik, tadi kan terakhir di 7 ya. 2018 7, 2019 8, 2020 9 gitu. Jadi nggak dikali, nah hasilnya ini. Jadi kalau misalkan berapa sih jumlah di tahun 2019 jumlah permintaannya 2019 dan 2020, jawabannya adalah 2019 141 dibuletin aja, 141,02 kan dibuletin 141, 191,56 dibuletin 191. Jadi 2019 141, 2020 151. Itu jawabannya seperti itu ya. Untuk menghitung least square gitu. Nah, kemudian contoh kasus kemudian berikutnya adalah regresi linear berganda. Nah, kalau tadi saya bilang itu adalah regresi linear sederhana, kalau ini adalah regresi linear berganda. Karena variabel independennya nanti ada 2 gitu, jadi berganda. Kita jangan lupa di save, saya selalu mengingatkan jangan lupa di save. Saya close kalau ini ya. Ini kita akan menghitung least square-nya. Kita klik tadi modulnya, ingat masih forecasting, filenya new, balik lagi sama least square. Contoh kasus berapa tadi ya? 4 mungkin ya, saya agak lupa. Number of observation-nya di sini kan ada 10 ya. Kita lihat dari sini aja. Oke. Di sini
Ini kan ada 10 data, berarti di sini hitungnya 10. Di sini ada 2 independen, jadi 2. Ya, 2 variabel independen, karena ini berganda. Oke, kita klik OK. Nah, kemudian kita isi nih datanya. Sama kayak gini. Ini agak lama, jadi kita harus ngisi satu-satu ya. 100, 140. 150, 170. 140, 150. 200. Oke, kemudian X1, X2-nya juga kita masukin. Ada berapa? 3, 3, 5, 4, 6, 4, 10, 7. 6, 4, 10, 7. 8, 4, 3, 3. 8, 4, 3, 3. 4, 3, 4, 4. Oh, sorry, 4, 4, 3, 4 deh. Salah saya. 4, 4, 3, 4. Kemudian 8, 7, 11, 8. 7, 11, 8. Oke, kalau udah sama kayak tadi kita klik solve. Kita klik solve. Nah, keluar hasilnya ini. Sama kayak tadi ya dilihatnya, 88,864 ditambah 57,61 dikali X1 plus 5,207 dikali X2 gitu. Ya. Karena kan tadi ada 2 variabel independen ya. Nah, kemudian gimana sih contohnya? Jadi nilai persamaannya seperti ini. Tadi ya, nilai persamaannya adalah 88,86 plus 57,6 kali X1 plus 5,21 dikali X2. Nah, X1, X2-nya diisinya apa sih? Diisinya adalah, misalkan, kita asumsikan bahwa nilai promosi, jumlah promosinya kita tingkatkan menjadi 12 juta. Kan tadi 11 ya. 11 juta, kita tingkatkan jadi 12 juta, jumlah karyawannya tetap 1, itu hasilnya adalah 163,19. Karena maksudnya adalah gini, persamaan regresi ini digunakan untuk ketika misalkan X1-nya naik, X2-nya tetap, nilainya berapa. X1-nya tetap, X2-nya naik, nilainya berapa. Jadi persamaan regresi itu digunakan untuk mengetahui nilai-nilai seperti itu. Gitu. Jadi jumlahnya adalah 163,19 kalau kita asumsikan dikali X1-nya 12, X2-nya 1. X1 12 itu adalah dari sini nih ya. Dari sini, 12 juta. Bisa juga kalau kalian mau bikin 13 juta, kayak gitu juga nggak apa-apa. Ini kan contohnya aja, naik 1 juta misalkan ya, jadi 12 juta. Dengan persamaan regresi seperti itu, hasilnya adalah 163,19 atau 163. Gitu ya. Contohnya seperti itu. Jadi jumlah penjualannya nanti di K adalah 163. Itu contohnya ya. Oke. Setelah itu sudah, nanti ada soal latihan. Jadi nanti saya akan coba share nanti file PDF-nya. Di situ ada beberapa soal latihan. Kalau ada keterangannya soal latihan, itu semuanya dikerjakan. Jangan lupa tadi di save as ya, file Excel buat backup misalkan, atau kalau kalian capture juga nggak apa-apa, di capture kemudian pindahkan ke file Word gitu ya, supaya lebih rapi sesuai dengan soal latihannya ya. Jadi kalau nggak salah mungkin di sini masing-masing contoh kasus tuh ada 3-5 soal. Nah, itu semuanya dikerjakan dari file PDF ini. Dikerjakan secara individu menggunakan aplikasi POMPM for Windows. Oke. Sampai sini saya akhiri videonya. Silakan untuk yang mau bertanya nanti
Saya persilakan untuk bertanya, silakan hubungi saya di WhatsApp untuk bertanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.